Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman semua. Selamat datang di channel Bunda Salsa Official, tempat di mana cerita bukan sekedar rangkaian kata, tapi jendela ke hati dan kehidupan. Aku doakan, semoga kamu yang lagi nonton ini diberi kesehatan, kelapangan hati, dan kebahagiaan yang gak putus-putus. Kalau kamu lagi capek, semoga lewat cerita ini, kamu bisa merasa lebih ringan. Kalau kamu lagi sendiri, semoga kamu merasa ditemani di sini. Jangan lupa, ambil posisi paling nyaman, duduk santai, siapkan teh hangat, atau cemilan kesukaanmu. Karena hari ini, aku punya cerita yang bukan cuma seru, tapi juga bisa bikin kamu berpikir, merasa, dan mungkin tersenyum kecil di tengah hari yang sibuk. Selamat menonton, dan selamat hanyut dalam cerita. Jangan lupa tulis komentar setelah nontonnya. Aku selalu baca, dan senang banget bisa ngobrol sama kalian. Setiap pagi, Ella hanya butuh secangkir kopi, sampai satu racikan membuat tubuh Sueb terlalu bergairah. Barista tampan, dengan masa lalu ilmiah, tiba-tiba jadi pusat perhatian wanita-wanita haus rasa. Di balik aroma kopi stamina, ada rahasia dan ciuman yang tak sengaja tercipta. Tapi, bisakah cinta tumbuh dari kesalahan seduh yang tak disengaja? Pagi di Jakarta selalu datang terlalu cepat untuk Ella. Di usia 27 tahun, dia sudah punya 2 tempat usaha. Restoran mewah Fusion Flame yang terkenal dengan sajian salmon rendang dan martabak foie gras, serta sebuah kafe kecil bersebelahan yang menjual kopi, teh, dan sedikit cemilan asal Inggris namanya Crumpet dan Cream. Setiap pagi, ritual Ella sama, mengenakan apron bergaris merah putih dan sepatu hak rendah. Dia akan masuk ke Crumpet dan Cream sebelum matahari sepenuhnya menyembul dari balik gudang-gedang tinggi. Di sanalah dia akan duduk di kursi rotan favoritnya, membuka laptop, dan menunggu. Hamzah barista muda, dengan senyum menggoda dan lengan berotot yang selalu menciptakan hayalan liar di kepalanya. Seperti biasa, Ella, suara itu menghentak lembut ke telinganya. Ella mengangkat wajah. Hamzah sudah berdiri di balik mesin espresso, mengenakan kaos hitam ketat dan celemek coklat yang entah kenapa membuat pria itu terlihat seperti model iklan kopi dewasa. Seperti biasa, jawabnya, dengan senyum tipis yang ditahan agar tak terlalu terlihat haus. Hamzah meracik kopinya dengan cekatan. Suara mesin grinder menggema, uap panas naik dari mesin espresso, dan aroma kopi menyeruak, membuat jantung Ella berdetak agak cepat. Atau mungkin itu karena lengan Hamzah yang basah oleh keringat pagi menggeliat pelan, seperti ular manis di balik cahaya neon. Kopi pagi itu ibarat pemanasan sebelum maraton, gumam Hamzah sambil menyodorkan cangkir. Jangan pernah dilewatkan. Ella mengangguk, menerima cangkir dengan 2 tangan seperti menerima jimat suci. 1 teguk, dan dunia terasa sedikit lebih ringan. Tidak terlalu manis, tidak terlalu pahit, pas seperti hidup yang ditata ulang setelah semalaman dikejar mimpi. Soal mantan suaminya yang ketahuan selingkuh dengan babysitter mereka 2 tahun lalu. Ia menyeduh kenangan dan menghembuskan luka dalam aroma Arabica. Tapi pagi ini Hamzah tampak lebih ramah dari biasanya. Senyumnya lebih lebar, tangannya lebih sering tak sengaja menyentuh jari Ella saat menyerahkan gelas. Ada yang berbeda hari ini? Tanya Ella, menggoda. Mungkin karena saya bangun lebih pagi. Atau mungkin karena kamu lebih cantik dari biasanya. Ella menelan ludah. Senyumnya kaku, jantungnya goyang. Terserah kamu aja deh, Hamzah. Tawa mereka pecah. Tapi sesaat kemudian, Ella menengok jam tangannya. Sudah hampir pukul 9, restoran akan buka sebentar lagi. Dan dia belum memesan kopi untuk para staf. Biasanya dia memesan 2 kopi susu, 1 americano, dan 1 kopi tanpa gula untuk Sueb, si staf dapur yang entah kenapa selalu ngantuk. Hamzah, bisa bantu buatin 4 kopi buat staf? Tanya Ella sambil membuka aplikasi pesan internal restoran. Bisa dong. Mau yang biasa? Ella mengangguk cepat sambil mengetik pesan ke Sueb. Namun, dalam kekacauan pagi itu, dengan notifikasi ponsel yang berdenting dan suara delivery dari gudang belakang, Ella tak sadar Hamzah salah dengar. 1 dari 4 kopi
yang harusnya kopi hitam biasa untuk Sueb, tertukar dengan kopi stamina produk eksperimen pribadi Hamzah yang disimpan rapi di bawah meja bar. Kopi itu dibuat dari campuran biji robusta tua, ekstrak ginseng merah, jahe merapi, dan entah apa lagi yang aromanya mirip balsam panas, dan tidak ada tanda peringatan di gelasnya. Pukul 10:20. Sueb, pria, usia awal 30-an, dengan rambut sisir ke belakang, dan perut sedikit buncit, masuk dapur dengan langkah pelan. Tangannya memegang gelas kertas berlogo Crumpet dan Cream, dan napasnya masih berat, karena mengangkut stok daging dari kulkas. Setelah meneguk setengah isi kopi, dia terdiam. Lalu matanya membesar. Napasnya memburu, keringat menetes dari pelipisnya. Meski ruangan berase, tangannya mulai gemetar. Namun bukan karena dingin. "Ella, Mbak Ella," teriaknya sambil keluar dari dapur, dengan celemek yang melambai-lembah, seperti bendera perang. Ella sedang mengecek daftar reservasi di resepsionis. Ia menoleh, kaget melihat Sueb berlari seperti pemain sinetron, sedang kejar-kejaran cinta. "Ada apa, Sueb, Mbak?" Kayaknya, saya pengen nyanyi dangdut." "Hah?" Tanpa aba-aba, Sueb berdiri di tengah ruang restoran yang mulai ramai. Ia menepuk meja, menginjak bangku, lalu menyanyikan lagu dangdut klasik lengkap dengan goyangan, patah-patah dan gaya menggoda. Pelanggan yang sedang makan siang menatap dengan mulut menganga. Seorang ibu-ibu tertawa sambil merekam. Seorang anak kecil bertanya, "Bu, itu pelayannya kenapa?" Ella membeku. Hamzah muncul dari pintu kafe, menahan tawa yang hampir meledak. "Saya rasa dia minum kopi stamina yang salah," bisiknya pelan di telinga Ella. "Apa?" Ella melotot, namun tak bisa menahan diri untuk ikut tertawa. Di depannya, Sueb kini menyanyikan lagu Aku Rapopo sambil menggoda pelanggan wanita paruh baya. Pelanggan tertawa, merekam, dan beberapa mulai bertepuk tangan. Restoran itu bukan lagi restoran, ia sudah berubah jadi panggung dangdut, siang bolong. Dan semua ini karena satu cangkir kopi stamina yang terselip tanpa sengaja. Ella menggeleng, menatap Hamzah yang pura-pura polos. "Aku bakal bunuh kamu, Hamzah," bisiknya pelan. "Tapi kamu senyum sekarang," balasnya cepat. Ella tidak menjawab. Dia hanya menatap gelas kopi di tangannya dan mulai bertanya-tanya. "Sebenarnya, apa yang ada di dalam kopi stamina itu? Aku nggak ngerti. Aku benar-benar nggak ngerti." Ella berdiri di tengah restorannya yang kini mendadak seperti panggung audisi pencarian bakat. Sueb, si tukang dapur yang biasa terlihat lesu dan tidak pernah menyapa siapapun, kecuali makanan, kini sedang berjoget lambada di dekat meja sudut, menyanyikan lagu nostalgia, penuh sensualitas, dari era seragam SMA. Seorang pelanggan pria separuh baya ikut berdiri dan menyaut joget Sueb dengan goyangan khas omom TikTok. Yang lain tepuk tangan. Bahkan seorang food blogger terlihat merekam, tertawa cekikikan. "Kita trending nih, Mbak Ella," teriak Naya, supervisor lantai, sambil menunjuk ponselnya. Ella melotot. "Trending dari mana?" "Ini restoran, bukan tempat." Sayuring FYP horror. Tapi di balik kemarahan yang mencoba tumbuh, ada rasa geli yang tak bisa disangkal. Apalagi saat dia melirik Hamzah, si barista pengacau, yang berdiri di pojok, menyembunyikan wajah di balik cangkir kopi, dan bahunya naik turun, menahan tawa. Ella berjalan mendekat. "Kamu," katanya tajam. Hamzah menyeringai. "Saya? Kamu kasih kopi apa ke Sueb?" Technically. Kopi stamina." "Stamina? Stamina." Hamzah mengangguk tenang. "Yang saya racik sendiri. Tapi itu nggak berbahaya. Saya sudah coba 2 kali. Sendiri. Di kamar." Ella menahan napas. Kalimat terakhir itu seperti menggoda secara tidak langsung. Atau dia yang terlalu sensitif? Karena memang sudah lama tak ada yang bicara kamar dengan nada seperti itu padanya. "Efeknya apa?" tanya Ella pelan. Mencoba tetap profesional, meski pipinya mulai merah. Energi meningkat. Fokus naik. Tapi ya, beberapa orang bisa jadi lebih ekspresif dan sedikit terlalu jujur.
Sueb nyaris buka baju di dapur. Hamzah mengangkat bahu. Terlalu jujur kan? Ella hampir melempar sendok ke wajah tampan itu. Tapi dia tahu, itu takkan menyelesaikan masalah. Sementara Sueb kini tengah menari dengan celemek diputar seperti striptease chef profesional. Dan pengunjung malah bersorak meminta angkor. Siang itu, restoran berubah total. Pelanggan berdatangan bukan karena promo makan siang, tapi karena desa. Soal staf restoran gila karena kopi, TikTok dipenuhi video viral bertajuk, pekerja restoran tiba-tiba joget dangdut setelah minum kopi misterius. Restoran Jakarta ini sajikan kopi pengundang gairah. Ella, si janda Inggris dan kopi gila, yang mengubah dapur jadi diskotek. Ella ingin mengubur wajahnya ke dalam rice cooker. Tapi saat dia membuka laporan penjualan siang itu, angka pengunjung melonjak 3 kali lipat dari hari biasanya. Bahkan, ada permintaan pre-order untuk kopi stamina. Tapi yang membuat Ella gemetar bukan itu. Saat semua orang heboh, Hamzah berdiri pelan di sampingnya, menyodorkan secangkir kopi dalam gelas kaca bening. Cobain ini, versi kalemnya, bisiknya. Ella menatapnya ragu. Percaya deh, ini cuma secuil semangat. Ella menyipitkan mata. Kalau aku jadi berdiri di atas meja dan joget dengan spatula di tangan, kamu bertanggung jawab. Hamzah tertawa. Kalau kamu joget, aku ikut. Ella menatap gelas itu. Lalu, dengan napas dalam, ia mengangkatnya. Aroma kopi itu berbeda. Tidak seperti biasanya. Ada sensasi pedas halus di hidung. Sedikit floral, sedikit membangkitkan imajinasi. Dia meneguk perlahan, hangat, lembut. Tapi kemudian seperti ada sesuatu meledak pelan di lidahnya. Getaran halus merayap dari tenggorokan ke punggung, lalu ke tangan, lalu ke dada. Ella menarik napas cepat. Matanya sedikit melebar, wajahnya panas. Tapi bukan karena malu. Lebih seperti aliran darah meningkat tajam ke wajah. Jantungnya berdebar, lututnya bergetar. Dan, oh, ya Tuhan, gumamnya. Gimana? Tanya Hamzah, mendekatkan wajahnya. Ella menatap barista, itu aja dekat sekali. Napasnya terasa di pipi. Aku ingin peluk kulkas. Hamzah tertawa keras. Ella buru-buru menaruh cangkir, lalu berjalan cepat ke dapur. Semua staf menatapnya bingung saat dia memeluk kulkas 2 pintu dan menyandarkan kepala di sana. Bu Ella baik-baik aja? Tanya Sueb, kini duduk di lantai dapur. Kelelahan setelah 3 tarian dan 2 lagu dangdut. Ella hanya mengangkat tangan. Aku butuh 1 menit dengan kulkas sendiri. Sore harinya, ketika restoran tutup sebentar untuk persiapan dinner, Ella mengunci diri di kantornya. Dia membuka laptop dan mengetik. Kandungan kafein dalam kopi stamina berlebihan. Efek pada perilaku. Hasilnya mencengangkan. Kopi dengan ekstrak ginseng merah, jahe merapi, dan biji robusta tua bisa memicu lonjakan adrenalin dan dopamin. Kombinasi yang sangat berbahaya bagi orang dewasa. Apalagi jika sebelumnya sudah kekurangan rangsangan harian alias hidupnya flat, seperti nasi basi. Hamzah mengetuk pintu. Kamu baik-baik saja? Tanyanya pelan. Tidak. Kamu hampir bikin aku cium freezer. Hamzah tertawa kecil. Tapi kamu juga ketawa hari ini. Ella menatapnya tajam. Itu bukan bagian dari rencana restoranku, tapi itu bagian dari hidupmu yang kamu lupa nikmati. Ella terdiam. Kalimat itu menusuk, tapi juga membuka sesuatu yang sudah lama terkunci. Semenjak cerai 2 tahun lalu, hidup Ella seperti mesin pencatat waktu rutin, kaku, profesional. Tidak ada ruang untuk kesalahan, apalagi untuk tawa yang lepas. Tapi hari ini, justru kesalahan kecil membuat restorannya ramai, dirinya tertawa, dan jantungnya berdebar tanpa alasan. Ella menghela napas. Kalau efeknya sekeras itu, kita nggak bisa jual kopi stamina ke publik, Hamzah. Tapi kita bisa bikin versinya yang jinak, yang hanya menyalakan semangat kecil di tubuh, kayak kamu tadi. Peluk kulkas. Itu lucu. Ella menutup laptopnya, berdiri, lalu menatapnya lama.
besok, kamu racik versi jinaknya. Tapi satu syarat. Apa? Kamu harus duduk di depanku saat aku minum. Jadi kalau aku peluk kulkas lagi, kamu bisa gantiin posisinya. Hamzah nyengir. Saya lebih hangat dari kulkas, Mbak Ella. Ella tertawa keras. Lalu menyandarkan diri di dinding. Di antara tawa dan detak jantung yang masih belum tenang, dia tahu satu hal. Hari ini memang gila. Tapi rasa gilanya terasa sangat menyegarkan. Pagi di hari berikutnya tidak datang dengan tenang seperti biasanya. Ella bangun dalam keadaan seperti habis lari maraton. Otot punggungnya pegal, pipinya hangat, dan celananya melorot sedikit dari pinggang. Karena semalam ia tidur dengan baju kerja, langsung tepar di sofa kantor restoran. Bahkan maskara di bawah mata masih membentuk jejak bekas menertawakan hidup. Tapi begitu dia membuka pintu restoran, suasana di luar langsung bikin jantungnya mau copot. Antrian panjang dari depan pintu, meliuk sampai ke trotoar. Seperti orang rebutan minyak goreng zaman resesi. Ella memicingkan mata. Beberapa orang memegang banner kertas bertuliskan, "Pengen ngopi, pengen goyang. Aku mau kopi stamina, Bu, MBK Ella." Kopi itu nggak ada di Shopee, Ella melongo. Di dalam, Naya sudah siap dengan clipboard, rambut dikuncir dua, dan tatapan seperti manajer klub malam. Ia menghampiri dengan tergesa. "Mbak, hari ini kita dapat 12 reservasi VIP dan 7 food vlogger. Mau liputan?" "Sueb, udah siap pakai baju show-nya. Tinggal kamu." "Baju show?" Ella menatapnya curiga. Naya menunjuk meja dekat dapur. Di sana tergantung sepasang celemek merah menyala, bertuliskan tim kopi stamina dengan gambar lidah menjulur dan api di belakangnya. Ella mendasa. "Tolong bilang ini semua cuma mimpi buruk penuh komedi, dan nanti aku bangun di apartemenku sambil nonton Netflix dengan cucian yang sudah selesai disetrika." "Maaf, Mbak. Ini kenyataan." Hamzah tiba-tiba muncul dari dapur, membawa nampan berisi 4 cangkir kopi dengan aroma menggoda. Kali ini, dia mengenakan kemeja linen putih yang menggoda imajinasi siapapun yang pernah baca novel romantis tengah dewasa. "Morning, Ella. Siap untuk pertunjukan?" "Elemen, kamu bangga banget ya lihat restoranku berubah jadi panggung sirkus kafe nih." Hamzah meletakkan nampan, lalu mendekat, hingga hidung mereka nyaris bersentuhan. Dengan suara pelan dan nada genit, dia berkata, "Kalau sirkusnya bikin kamu tertawa, kenapa tidak?" Ella menahan napas. Bibir Hamzah terlalu dekat, dan aroma kopi di napannya terlalu membangkitkan. Ini pagi yang tidak sehat untuk janda Inggris yang sudah terlalu lama menjomblo. Dia menepis pelan, menyelamatkan dirinya dengan profesionalisme terakhir yang tersisa. "Oke, tapi satu syarat. Hari ini, kita uji coba versi jinak dulu. Yang kamu janjiin kemarin. Versi lembutnya udah aku racik, takarannya lebih ringan. Rasa stroberi dikit, efeknya cuma bikin senyum lebih sering." Ella mengangguk pelan. Meski di dalam hatinya, burger, kopi stroberi stamina, apalagi ini, parfum afrodisiak dalam bentuk cair. Sore itu, restoran sudah tak bisa lagi disebut restoran biasa. Ruangan utama diberi tirai tembus pandang berwarna ungu lembut. Meja-meja dihiasi lilin kecil, beraroma kayu manis, dan alunan musik jazz seksi mengalun pelan. Beberapa pelanggan datang dengan ekspresi penasaran, seperti anak kecil masuk wahana horor di Dufan. Sueb, dengan celemek spesial dan kacamata aviator, berdiri di tengah ruangan. "Selamat datang di Kopi Stamina Show," serunya dengan mikrofon kecil di leher. "Di sini, kalian tidak hanya akan makan, tapi merasakan semangat hidup yang pernah kalian lupakan." Ella berdiri di balik konter, memantau semuanya. Tangannya gemetar sedikit, bukan karena gugup, tapi karena satu cangkir kecil di sampingnya. Versi jinak. Ia menatap cangkir itu, lalu memutuskan untuk meneguknya. Rasanya lebih ringan. Aroma stroberi terasa, tapi masih ada hentakan di ujung tenggorokan. Seperti dicubit manja oleh rasa. Tubuhnya menghangat, mata terasa berbinar, bibirnya bergerak sendiri. "Hamzah," gumamnya lirih. Barista itu mendekat. "Ya, aku ingin."
peluk kipas angin. Hamzah terkikik tapi nggak seaneh kemarin kan? Katanya. Ella mengangguk. Nggak. Hari ini, aku cuma bahagia. Dan, itulah efek dari versi baru. Kopi Stamina bukan membuat orang berdansa di meja, tapi membuat pelanggan merasa hidup, bahagia, nyaman dengan diri sendiri, tersenyum tanpa sebab. Beberapa pasangan tertawa sambil menyuapi. Beberapa teman berpelukan karena merasa rindu yang tak diungkap. Bahkan satu kakek berkumis di sudut meja, memegang tangan istrinya dan berkata, "Aku pengen nikahin kamu sekali lagi." Ella menyeka sudut matanya. Ini gila. Gila. Tapi indah. Malam harinya, setelah restoran ditutup, Hamzah duduk di depan Ella. Mereka berdua memegang masing-masing segelas versi malam dari kopi Stamina, yang katanya diracik dengan sedikit kayu, cendana dan madu liar. Mau tahu kenapa aku bisa racik beginian? Tanya Hamzah tiba-tiba. Ella menatapnya. Aku penasaran sejak kemarin, tapi kamu selalu ngeles. Hamzah menarik napas. Aku pernah jadi ilmuwan kopi di Jogja. Riset independen, obsesi utamaku. Bagaimana membuat kopi yang bisa memengaruhi emosi. Bukan cuma rasa kantuk. Ella terdiam. Aku bahkan pernah ditawari masuk ke salah satu perusahaan kopi besar. Tapi, eksperimenku dianggap terlalu berbahaya. Aku dipecat sebelum sempat uji coba. Lalu kamu buka kafe kecil di sebelah restoran janda Inggris cantik? Ella mengangkat alis. Lebih tepatnya, aku cari tempat di mana aku bisa bebas. Dan waktu pertama kali aku lihat kamu duduk di kursi rotan, sendirian, tiap pagi. Aku tahu aku ketemu orang yang juga butuh rasa di hidupnya. Ella tidak menjawab, ia hanya menatapnya. Lama. Sampai akhirnya ia menyenderkan dagu di meja. Menahan senyum. Hamzah. Kamu gila. Hamzah ikut bersandar. Tapi kamu suka kan? Ella menahan tawa. Terlalu suka sampai aku takut. Tapi satu hal yang kupelajari hari ini. Kadang, rasa paling jujur datang dari secangkir kopi yang salah racik. Hamzah tersenyum. Atau dari orang yang salah dikira barista biasa. Ella menatapnya lagi. Tatapan yang bukan sekadar kagum. Tapi juga penasaran. Dan sedikit lapah. Bezoki. Kamu racik varian baru lagi? Tanyanya pelan. Hamzah mengangguk. Kalau kamu izinkan, aku mau racik varian yang bisa bikin orang jatuh cinta. Ella meneguk kopinya, lalu berbisik. Kalau bisa, racik yang cuma berefek ke satu orang. Siapa? Yang duduk di seberangmu. Sekarang, Hamzah tertawa. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Ella merasa bukan hanya restorannya yang hangat, tapi hatinya juga. Jam menunjukkan pukul 10 pagi. Ketika Ella berdiri sendirian di dapur, mengenakan celemek satin berwarna krem, rambutnya dicepol santai, dan satu tangannya memegang cangkir mungil, berisi kopi yang warnanya lebih gelap dari biasanya. Ini bukan espresso biasa. Ini bukan latte. Dan jelas, ini bukan cappuccino norak yang penuh busa dan harapan palsu. Ini adalah varian terbaru dari kopi Stamina racikan Hamzah. Dia menyebutnya dengan penuh percaya diri semalam, kopi intimasi. Bukan untuk sembarang lidah, tapi untuk mereka yang berani membuka rasa. Ella tertawa waktu itu. Tapi kini, saat cangkir itu nyaris menyentuh bibirnya, senyumannya hilang. Yang ada hanya degup jantung yang terasa sampai ke siku. Entah kenapa, aroma kopi itu seperti bisikan dari balik bantal saat malam terlalu sepi. Tepat ketika dia hendak meneguk, Hamzah masuk dapur. Ella, panggilnya lembut. Ella menoleh pelan. Kamu sengaja masuk tanpa suara? Hamzah tersenyum. Kopi ini bukan kopi biasa. Kamu gak boleh minum sendirian. Efeknya bisa terlalu menyentuh. Ella mengangkat alis. Terlalu menyentuh. Hamzah berjalan mendekat. Sangat dekat, sampai aromanya bercampur dengan aroma kopi di tangan Ella. Kali ini dia tak pakai apron, hanya kemeja putih dengan satu kancing terbuka. Dan tangan kanan membawa sepotong dark chocolate kecil. Ini temannya, katanya, sambil menyodorkan coklat. Kombinasi yang menggoda. Ella menatap coklat itu, lalu menatap matanya. Aku rasa kamu bukan barista.
Kamu penyihir. Hamzah tertawa pelan. Penyihir nggak bisa bikin kamu senyum kayak sekarang. Ella menahan napas, lalu meneguk kopi itu. Satu tegukan. Dan, tubuhnya seperti dicium dari dalam. Lidahnya menari dengan rasa pahit yang membelai. Kemudian disusul hentakan hangat, seperti pelukan dari balik selimut tebal. Aroma rempah tipis menyusup ke hidung. Lalu turun perlahan ke dada, berputar, memanas, dan berhenti di tempat yang tak ingin dia sebut. Ella menggigit bibir, matanya membulat pelan. Rasanya seperti disentuh tanpa disentuh. Gumamnya. Hamzah menyodorkan potongan coklat. Sekarang ini, tapi jangan dikunyah, biarkan meleleh. Ella menatapnya penuh tantangan. Kamu suka menyiksa, ya? Cuma orang yang bisa tahan, yang akan menikmati. Ella mengambil coklat itu, meletakkannya di lidah, dan seperti yang dikatakan Hamzah, ia membiarkannya meleleh. Lidahnya meleleh, pikirannya meleleh. Dan dia menatap Hamzah, lalu tertawa kecil. Kalau kamu bukan barista, kamu pasti mantan gigolo yang pensiun dini. Hamzah membalas tatapan itu dengan senyum nakal. Aku hanya barista yang tahu rasa mana yang bisa membuat perempuan menyerah. Ella memalingkan wajah. Pipinya merah, tapi senyum itu masih tertinggal di sudut bibir. Beberapa menit kemudian, mereka duduk berdua di meja persiapan dapur, kaki saling bersentuhan di bawah, seolah-olah tak sengaja, tapi terlalu sering untuk disebut kebetulan. Ella menunjuk rak bumbu. Kamu campur apa lagi ke dalam kopi itu? Jangan bilang afrodisiak. Hamzah terkekeh. Enggak. Itu campuran biji kopi Ethiopia, ekstrak kulit kayu manis Madagaskar, madu, kelulut, dan sedikit minyak pala. Kombinasi rasa yang bisa memicu pelepasan dopamin dan oksitosin. Oksitosin? Hormon cinta? Makanya cuma kamu yang boleh coba. Ujar Hamzah, menatapnya serius. Ella terdiam. Seketika, suasana berubah. Tak ada lagi candaan, tak ada lagi tertawa kecil. Yang ada, hanya dua pasang mata saling menyelami. Hamzah meraih tangan Ella pelan. Tidak seperti pria yang terburu nafsu, tapi seperti seseorang yang sangat yakin dengan waktu yang tepat. Jari-jarinya menyentuh tangan Ella, lalu menggenggamnya perlahan. Ella, bisiknya. Ella tidak menjawab, tapi tangannya tidak ditarik. Sejak pertama kulihat kamu di kursi rotan itu, dengan mata lelah, dan senyum yang dipaksakan. Aku tahu, kamu bukan cuma butuh kopi. Kamu butuh seseorang yang tahu bagaimana menyeduh kamu. Pelan-pelan, Ella menutup mata. Kalimat itu tidak masuk kategori gombalan. Itu pernyataan yang menggoda iman dan masa depan. Ia membuka mata pelan, lalu menatapnya. Dan kamu pikir kamu orangnya? Hamzah tersenyum. Kalau bukan aku, siapa lagi yang tahu rasamu luar dalam? Detik itu, napas mereka hanya berjarak sejengkal. Uap dari cangkir kopi, pelan-pelan, lenyap, dan waktu pun berhenti berdetak. Hamzah mendekat, lebih dekat, dan tepat ketika bibir mereka nyaris bertemu brak, pintu dapur terbuka. Sueb masuk tergesa-gesa, membawa panci besar sambil nyaris terjungkal. Maaf ya mbak, saya nggak lihat apa-apa, tapi kayaknya saya lihat sesuatu. Tapi saya nggak lihat beneran kok. Ella dan Hamzah langsung saling menjauh, duduk tegak seperti siswa ketahuan nyontek. Wajah mereka merah, tapi entah karena malu, atau karena tak sabar dengan ciuman yang tertunda. Sueb berjalan cepat ke sudut dapur, lalu bergumam sendiri. Saya udah bilang, jangan kasih kopi stamina ke siapapun hari ini. Itu kopi setan. Beneran. Saya baru tidur jam 3 pagi, mimpi saya joget sama Kunti pakai high heels. Ella menutup mulut menahan tawa. Hamzah menatapnya, senyumnya belum padam. Ciumannya belum sempat ya? Ella membalas dengan lirikan tajam. Kalau kamu racik satu cangkir lagi, aku pastikan kita lanjut tadi. Tapi kali ini, di atas meja dapur. Hamzah terdiam, lalu tertawa. Dan pagi itu, di tengah kekacauan panci dan lidah yang belum bertemu, mereka tahu satu hal. Ada rasa yang hanya bisa dibangun dari kesalahan. Dan cinta bisa muncul dari secangkir kopi yang diciptakan dengan nakal,
disajikan dengan ciuman yang tertunda. Pukul 11 siang. Ella belum sempat menyisir rambutnya. Bahkan lipstik masih setengah terhapus, karena pagi tadi dia menggigit bibir terlalu keras gara-gara insiden. Nyaris ciuman di dapur. Dengan barista berbahaya. Bernama Hamzah. Tapi pagi yang belum sempurna itu, mendadak berubah total saat Naya berlari-lari ke arah kantor sambil menggenggam ponsel. Ella, astaga, ini, katanya, dengan suara pecah, seperti penyanyi dangdut mendadak nyanyi opera. Ella berdiri kaget. Apalagi sih, jangan bilang ada kecoak di dalam es krim. Lebih parah, lebih besar, lebih viral. Naya menyerahkan ponselnya. Sebuah video berdurasi 2 menit, sedang tayang di layar. Turley Hat Soup, dengan Chili McTim, kopi stamina. Menyanyi lagu koplo sambil mengaduk sup di dapur. Di menit berikutnya, terlihat Ella dengan wajah merah tanggan di pipi, menatap Hamzah di sudut dapur, lalu mendekat, dan nyaris-nyaris. Video dipotong persis saat bibir mereka berjarak beberapa milimeter. Judul video, barista tampan dan janda Inggris di dapur. Kopi bikin gairah atau gagal fokus. Jumlah views, sudah 200.000. Komentar, lebih dari 2.000. Shares, nyaris 5.000. Ella menatap Naya dengan wajah horor. Siapa yang rekam? Naya menunjuk ke arah CCTV dapur. Kamera belakang, Mbak, udah nyambung ke cloud, Cameron. Ada teknisi yang bantu sinkronin akun. Tapi, kayaknya nggak sengaja upload otomatis ke TikTok bisnis kita. Dan, ya, Ella lemas. Kita baru jadi restoran. Sekarang, berubah jadi sinetron. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Notifikasi WhatsApp masuk. Bu Ella, kami dari acara televisi, Ngopi Pagi Show, ingin mengundang Anda dan barista tampan Anda untuk ngobrol soal tren kopi pemersatu bangsa yang lagi viral. Ella menjatuhkan diri ke sofa kantor. Ini beneran terjadi. Aku baru mau ngajak dia ciuman. Belum sempat dosa. Udah disaksikan seluruh Indonesia, Naya menyengir. Tapi restoran kita sekarang full booked. Sampai minggu depan, Mbak. Kita trending nomor 2 di Twitter. Semua orang pengen tahu. Apa isi kopi stamina itu? Apa racikannya? Apa efeknya? Dan yang paling penting apa hubungan Ella dan Hamzah? Di luar, suasana restoran seperti konser mini. Pengunjung antri bawa papan tulisan aneh-aneh. Mbak Ella, cium Hamzah live dong. Team Suela Sub, plus Ella for life. Kopi, stamina. Aku mau 5. Bahkan, ada fans cosplay. Jadi celemek kopi dengan hiasan sedotan menempel di kepalanya. Hamzah datang dari arah kafe. Dengan kemeja hitam polos dan celana jeans. Rambutnya acak rapi seperti habis bangun. Dengan niat tampan, dia menatap kerumunan. Dengan tatapan geli. Ini restoran kita. Atau panggung sulap? Tanyanya ke Ella. Ella menarik napas panjang. Ini panggung dosa yang belum jadi. Tapi udah disebarkan ke seluruh dunia. Hamzah tertawa. Video itu belum sampai bagian ciuman. Kita masih bisa pure professional. Ella melirik sinis. Profesional? Pantatmu. Hamzah mendekat. Berbisik. Tapi kamu suka kan? Lihat dunia heboh. Cuma karena kita nyaris mencicipi rasa lain. Ella tak bisa menahan tawa. Kamu seniman rasa. Tapi juga penjahat suasana. Setelah meeting mendadak dengan seluruh staf, Ella akhirnya memutuskan untuk menyikapi viral ini sebagai strategi. Kalau dunia udah salah paham, kita kasih mereka sedikit kebenaran, yang dikemas dengan rasa, ujar Ella di hadapan tim. Dia dan Hamzah pun menyusun menu baru untuk musim panas. Kopi viral minuman limited edition, yang punya 3 varian, nyaris ciuman, kombinasi mocha, kayu manis, dan sedikit rose. Sirup, disajikan hangat dengan whipped cream bentuk bibir. Peluk kulkas, cold brew dengan sentuhan jahe dan lemon, menyegarkan dan bikin merinding. Sweat edition, kopi, robusta keras yang disajikan dengan musik dangdut dari speaker cup. Setiap kopi disajikan dengan celemek mini bertuliskan, Beroni merasa, dan QR code ke video TikTok restoran. Dan, benar saja pengunjung membanjiri.
Antrean makin gila, influencer berdatangan, bahkan artis sinetron ikut mampir dan merekam konten. Swab kini dijadikan host utama untuk siang hari. Dengan mikrofon di telinga, dia menyambut tamu sambil menghibur dengan goyangan minimalis. Pelanggan menyukainya, bahkan ada yang minta tanda tangan di celemek. Sementara itu, Ella dan Hamzah mulai jadi simbol rasa dan gairah yang viral. Di sela kekacauan itu, suatu malam setelah closing, Ella dan Hamzah duduk di atap restoran. Langit Jakarta gelap, tapi lampu-lampu kota membuat langit tampak seperti lautan bintang patah hati. Hamzah menatap ke bawah, ke arah papan nama restoran yang kini ditambah tulisan kecil. Rumah kopi rasa-rasa. Kamu bahagia? Tanya Ella. Hamzah menatapnya. Banget. Ella tersenyum. Aku juga. Tapi ada yang masih ganjel. Apa? Ciuman kemarin yang belum sempat kejadian. Hamzah menatapnya lama. Matanya lembut. Tidak terburu-buru, tidak memaksa, hanya siap. Ella mendekat pelan. Kopi stemenemu memang enak, bisiknya. Hamzah membalas. Tapi kamu lebih dari sekadar rasa. Dan di bawah langit Jakarta yang ramai dan ribut, dua insan itu akhirnya mencicipi ciuman pertama mereka. Tidak terekam CCTV, tidak dianggap TikTok. Tidak disaksikan siapa-siapa. Hanya rasa. Dan rasa itu jauh lebih viral di hati mereka masing-masing. Jam 2 dini hari. Restoran sudah gelap, kafe sudah dikunci. Dan semua staf sudah pulang. Tapi Ella tidak bisa tidur. Ia duduk sendirian di kursi rotan favoritnya di kafe, menghadap ke mesin espresso yang kini sudah dingin. Tangan kanannya menggenggam cangkir kosong. Tangan kirinya menyentuh bibir sendiri, bekas ciuman semalam yang masih menempel, bukan di kulit, tapi di hati. Hamzah mencium bibirnya. Lembut, hangat, bukan ciuman. Bukan ciuman yang penuh nafsu, seperti yang sering digambarkan di drama-drama murahan. Tapi ciuman yang tenang, seperti angin laut yang datang setelah badai. Ciuman yang tidak mengharuskan jawaban, tapi menyisakan pertanyaan. Pertanyaannya sederhana, tapi berbahaya. Ini cuma perasaan yang menyenangkan. Atau aku mulai jatuh cinta? Ella menghela napas panjang, matanya berat, tapi pikirannya penuh. Sejak restoran viral, sejak kopi stamina menjadi menu utama yang dicari semua orang, sejak wajahnya dan Hamzah menghiasi media sosial, semuanya berjalan terlalu cepat, terlalu ramai, terlalu berwarna. Tapi justru karena terlalu cerah, Ella mulai melihat bayangannya sendiri. Dan bayangan itu membawa satu rasa yang sudah lama dikubur. Takut. Takut kehilangan. Takut kecewa lagi. Takut membuka pintu hati. Lalu orang yang dia izinkan masuk justru pergi setelah melihat isi rumahnya yang berantakan. Pagi harinya, restoran kembali penuh sesak. Pengunjung berjubel. Seorang TikToker datang sambil live, memesan nyaris ciuman dengan gaya lebay. Sementara di ujung ruangan, ada pasangan lanjut usia yang duduk tenang dengan segelas peluk kulkas di tangan. Tapi Ella berbeda. Hari ini ia lebih diam. Senyumnya tipis. Tawa kecil yang biasanya muncul tiap 5 menit, kini lenyap seperti susu dalam espresso tercampur tanpa jejak. Hamzah menyadari itu. Di sela-sela waktu meracik kopi, ia mencuri pandang beberapa kali. Saat waktu istirahat makan siang tiba, Hamzah menghampiri Ella yang sedang duduk sendiri di meja belakang dapur. Pikirannya di mana? Tanyanya lembut. Ella menoleh. Lalu berpura-pura menata daftar pesanan. Lagi banyak hal, restoran, promo, undangan acara televisi minggu depan, urusan pajak, dan kamu lupa satu hal penting. Apa? Hatimu. Ella tertawa pendek, hambar. Jangan bawa-bawa hati Hamzah. Aku udah terlalu tua buat drama romantis. Kamu 27, masih muda, masih cantik. Dan hatimu masih berfungsi. Berfungsi untuk apa? Untuk dicium doang? Hamzah terdiam sejenak. Untuck. Jatuh cinta. Ella menatap tajam. Jangan ucapkan itu.
Kenapa? Karena aku takut. Dan akhirnya, kalimat itu keluar, suara pelan, tapi tajam seperti tusuk gigi di dada. Hamzah menatapnya penuh pengertian, lalu duduk di depannya, tak berkata apa-apa selama beberapa detik. Ella mengalihkan pandangan, seolah tatapan lelaki itu bisa membaca isi pikirannya yang berantakan. Aku udah pernah percaya. Lanjutnya lirih. Dulu, pada orang yang aku sebut suami, aku buka semua. Hatiku, tubuhku, waktuku, semuanya. Tapi dia malah. Ella terdiam, tak kuat menyelesaikan. Hamzah menunduk, mengangguk pelan. Aku bukan dia, Ella. Aku tahu. Tapi rasa takut ini bukan tentang kamu. Ini tentang aku. Mereka terdiam. Cukup lama. Suara dari ruang utama terdengar sayop-saap, tertawa, sendok beradu, musik pelan dari speaker. Tapi suasana di antara mereka seperti ruang hampa. Sepi, dingin, padat. Lalu, Hamzah berkata, "Kalau kamu takut, aku siap nunggu. Tapi jangan biarkan rasa itu menyiksa kamu sendirian." Ella memejamkan mata. Kata-kata Hamzah seperti kopi tanpa gula pahit, tapi jujur, dan itulah yang selama ini dia butuhkan. Seseorang yang tak memaksa, tapi tetap tinggal. Malamnya, Ella berjalan keluar sendirian. Ia berdiri di pinggir trotoar, melihat lampu-lampu jalan yang menyala temaram, seperti bintang-bintang kecil di dunia, yang tak pernah benar-benar gelap. Tiba-tiba sebuah pesan masuk ke ponselnya, dari Hamzah. Di balik setiap rasa takut, ada rasa yang sedang tumbuh. Jangan lari, nikmati, pelan-pelan. Ella tak membalas. Tapi senyumnya kembali. Bukan senyum besar seperti biasanya, tapi senyum kecil. Senyum yang muncul dari rasa bahwa dia tidak sendiri. Bahwa mungkin cinta itu tidak datang dengan dentuman dan pelukan, tapi dengan kopi hangat, tawa kecil, dan tangan yang tak pernah memaksa tapi siap menunggu. Dan malam itu, Ella tahu satu hal. Cinta memang punya efek samping, tapi tidak semua efek itu harus ditakuti. Beberapa justru perlu dinikmati. Hujan, turun pelan. Bukan hujan deras yang dramatis, tapi cukup membuat suasana restoran menjadi syahdu. Di luar, lampu jalanan memantul di genangan aspal, menciptakan bayangan seperti lukisan basah. Di dalam, pelanggan masih tertawa, kopi masih mengalir, tapi suasana hati Ella tak seperti biasanya. Ada yang mengganggu pikirannya sejak pagi tadi. Sebuah surat dikirim tanpa nama, hanya diselipkan di bawah pintu restoran sebelum jam buka. Kertas putih sederhana, ditulis tangan dengan pulpen biru, huruf Nia rapi, terlalu rapi. Ella, kamu bermain dengan rasa yang bukan milikmu. Kopi stamina itu bukan ciptaan Hamzah, itu milik seseorang dari masa lalunya. Berhentilah sebelum rasa itu berubah menjadi racun. Ella membaca surat itu berkali-kali. Dada sesak, pikiran berputar. Ia tidak langsung menuduh tapi rasa curiga seperti bercak kopi di taplak putih. Makin lama makin melebar. Siang harinya, ia memperhatikan Hamzah lebih seksama. Cara dia meracik, cara dia mencium aroma bubuk, bahkan cara dia tersenyum pada pelanggan semua, masih sama. Tapi setelah surat itu, semua terasa seperti entah kenapa. Ketika restoran mulai sepi menjelang malam, Ella memutuskan untuk bertanya. Hamzah, aku butuh bicara. Sekarang. Hamzah menghentikan tangannya yang sedang menggiling biji kopi. Serius banget? Ada apa? Ella meletakkan surat itu di meja konter. Hamzah membaca. Alisnya naik perlahan, tapi wajahnya tidak kaget, lebih seperti pasrah. Kamu tahu siapa yang ngirim ini? Tanya Ella pelan. Hamzah diam sejenak, lalu berkata, "Aku punya tebakan, tapi kamu gak akan suka jawabannya. Coba aku nilai sendiri." Hamzah menarik napas panjang. 3 tahun lalu, aku kerja di sebuah laboratorium kopi di luar kota. Ada seorang perempuan yang jadi partner eksperimenku. Kami menciptakan beberapa varian ekstrak kopi untuk terapi rasa. Salah satunya, kopi stamina. Ella meneguk ludah. Dan, committed, bukan hanya karena kopi, tapi juga karena kami sama-sama haus rasa. Tapi dia orang yang perfeksionis, obsesif.
Ketika aku ingin membagikan resep itu untuk membantu orang-orang, dia tidak setuju. Dia ingin menjualnya secara eksklusif mahal, tertutup, dan mematikan kreativitas. Ella menatap tajam. Jadi, kamu kabur bawa resep itu? Tidak. Aku bawa hasil risetku sendiri. Yang aku ciptakan, aku bawa. Yang dia buat, aku tinggalkan. Tapi aku tahu, cepat atau lambat, dia akan mencariku. Ella berdiri pelan. Kamu yakin? Dia yang kirim ini? Hamzah mengangguk. Namanya Sabrina. Dan dia, orang yang tak pernah menyerah. Malam itu, setelah restoran benar-benar tutup, Ella dan Hamzah duduk berdua di kantor belakang. Hujan masih turun di luar, tapi suasana di antara mereka lebih dingin dari tetesan di kaca jendela. Aku nggak marah, kata Ella akhirnya. Tapi aku kecewa. Karena kamu nggak bilang sejak awal, bahkan setelah kita ciuman, sambung Hamzah. Pelan Ella menanduk. Setelah aku izinkan kamu masuk ke dunia kecilku. Hamzah menatap Ella penuh sesal. Aku takut. Kamu akan pergi. Kalau tahu aku datang dengan masa lalu yang masih membayangi. Ella menghela napas. Terlambat, bisiknya. Hamzah terdiam. Suara hujan jadi satu-satunya musik malam itu. Tepat pukul 12 malam, seseorang mengetuk pintu restoran. Bukan ketukan biasa, tapi ketukan pelan, konsisten. Seperti irama misteri dalam film noir, Ella berjalan ke arah pintu dengan jantung berdebar. Hamzah mengikutinya. Saat pintu dibuka, seorang perempuan berdiri di sana. Payung hitam di tangan kanan, mantel panjang berwarna marun. Bibir merah darah, dan tatapan tajam seperti jarum suntik yang siap menyuntikkan masa lalu ke dalam dada siapa saja. Sabrina, bisik Hamzah. Perempuan itu tersenyum. Sudah lama ya? Ella berdiri membeku. Tatapannya tak lepas dari sosok itu perempuan, dengan aura dingin, tapi wangi seperti vanila dan dendam masa lalu. Aku datang bukan untuk marah. Lanjut Sabrina, sambil masuk tanpa diundang. Aku datang untuk mengambil kembali rasa yang kuciptakan, yang kamu curi. Hamzah berdiri tegar. Aku tidak mencuri apapun. Sabrina berjalan ke arah counter, menyentuh mesin kopi dengan jemarinya yang ramping. Kopi stamina, hanya permulaan. Tapi kamu malah jatuh cinta. Dan lupa, tujuan kita, rasa itu, bukan untuk cinta, tapi untuk kekuasaan rasa. Untuk bisnis, untuk mengendalikan emosi manusia. Ella menyela. Kamu datang tengah malam, bawa payung, dan bicara kayak villain dalam drama Korea. Apa kamu tahu ini bukan laboratorium? Ini restoran. Ini rumahku. Sabrina menatap Ella tajam. Rumahmu dibangun di atas rasa yang bukan milikmu. Ella, maju satu langkah. Salah. Rasa ini milik pelanggan, milik siapapun yang ingin tertawa, menangis, dan mencintai. Kamu yang salah tempat. Sabrina tertawa pendek, lalu mengeluarkan sebuah botol kecil dari mantelnya. Cairan keunguan berkilau di dalamnya. Aku kasih kalian 1 minggu. Setelah itu, aku akan luncurkan produk kopi baru dengan rasa dan efek 10 kali lebih kuat. Dan aku pastikan, tidak akan ada yang mengingat rasa stamina murahan kalian. Ia meletakkan botol itu di meja, lalu berjalan pergi. Pintu tertutup. Ella dan Hamzah hanya bisa berdiri diam, memandang botol itu. Senyap. Malam itu, rasa yang selama ini membuat mereka dekat, kini berubah jadi ujian. Karena rasa yang kuat kadang bisa meledak, dan cinta yang terlalu cepat bisa pecah jika tidak kuat menahan panasnya. 7 hari. Itulah waktu yang diberikan Sabrina sebelum ia melempar bom rasa ke dunia kopi sejak malam kedatangannya. Suasana restoran berubah drastis. Staf menjadi lebih diam. Pengunjung tetap ramai. Tetapi suasana terasa seperti pesta yang sedang menunggu hujan badai. Bahkan Swab, yang biasanya joget tiap jam makan siang, kini duduk lebih sering di dapur. Menggulung celemeknya, menggumam seperti orang habis dibentak guru BP. Ella juga tak sama. Senyum dan sapanya kepada pelanggan tetap ada. Tapi mata beningnya menyimpan banyak gelisah. Saat dia menuangkan kopi ke cangkir, pikirannya melayang, bukan tentang takaran gula atau suhu seduhan,
Tapi tentang satu hal. Bisakah cinta mereka bertahan? Di tengah racikan dendam dan Hamzah, ia terlihat seperti barista yang kehilangan kepercayaan pada rasa. Hari keempat, Sueb masuk kantor belakang sambil membawa 2 lembar brosur. Mbak, ini selebaran yang disebar di depan. Ada yang nyelip di wiper mobil pelanggan kita juga, katanya dengan wajah panik. Ella mengambil brosur itu. Tulisannya tegas dan mewah. Coming soon Sabrina's Blend. The ultimate pleasure in every drop vac tahan 12 jam. Diuji secara klinis. Rasa, coklat, bourbon, dan rahasia. Lalu ada gambar botol kaca mungil, mirip parfum mahal, dengan desain bergaya stempung. Di bawahnya, slogan dengan huruf kapital. Forget stamina. This is power. Ella memejamkan mata, lalu menatap Hamzah, yang berdiri di pojok ruangan. Kita nggak bisa diam aja, katanya pelan. Kalau dia luncurkan kopi itu, semua yang kita bangun selama ini bakal runtuh. Bukan cuma bisnis kita, Hamzah, tapi hubungan kita juga. Hamzah berjalan pelan ke arah Ella. Wajahnya lelah, mata merah seperti kurang tidur. Tapi sorotnya serius. Aku udah berpikir, kita harus buat satu varian baru. Bukan tandingan, tapi penegas. Satu rasa yang gak bisa dikloning. Rasa yang hanya bisa dirasakan kalau ada cinta. Ella mengangkat alis. Kopi cinta? Ya, kopi cinta. Tapi bukan cinta murahan yang cuma numpang mesra. Ini, kopi yang hanya bisa dinikmati kalau diseduh oleh 2 orang yang saling jujur. Hari ke-5 dan ke-6 dihabiskan dengan eksperimen rahasia. Dapur belakang restoran ditutup. Semua staf dilarang masuk. Ella dan Hamzah mengurung diri di dalam. Mengotori baju, mencicipi racikan. Tertawa, kadang bertengkar, karena perbedaan komposisi. Satu malam mereka bahkan adu argumen tentang proporsi bubuk pala dan sari mawar. Hingga Ella melempar sendok takar ke arah dinding. Ini kopi. Hamzah! Bukan surat cinta Shakespeare, teriaknya. Tapi rasa harus punya puisi. Kamu sendiri yang bilang, balas Hamzah sengit. Tapi setelah debat panas itu, mereka malah tertawa, lalu berpelukan. Dan ciuman kedua terjadi. Kali ini tidak terekam CCTV. Tidak ada penonton. Hanya mereka, aroma kopi, dan detak jantung yang saling menyatu. Dan malam itu juga, racikan baru selesai dibuat. Hari ke-7, Sabrina meluncurkan varian terbarunya di sebuah hotel mewah. Acara bertajuk Night of Aroma itu dihadiri influencer, food vlogger, dan bahkan pejabat daerah. Ia mengenakan gaun merah, meluncurkan power coffee dengan dramatis. 1 tetes kopi disajikan dengan kabut nitrogen cair dan musik klasik. Tapi di sisi lain, kota, di restoran sederhana, yang kini disebut banyak orang sebagai rumah kopi rasa-rasa. Ella dan Hamzah meluncurkan varian mereka sendiri, Rusa 2 Jiwa. 1 set kopi diseduh oleh 2 orang, saling menuangkan, saling menyesap. Rasanya manis, lembut, dengan sentuhan almond, kelopak mawar kering, dan biji kopi Honduras yang dipanggang rendah. Efeknya, 1 kata, ketulusan. Bukan mendadak joget, bukan mendadak rangsang. Tapi, mata jadi lebih jujur. Bibir jadi lebih ringan untuk bilang maaf dan terima kasih. Dan pelukan terasa seperti pulang. Pengunjung menangis pelan saat mencicipinya. Ada pasangan yang sudah 3 tahun pisah ranjang, akhirnya duduk berdua dan tertawa. Ada ibu dan anak yang berdamai karena segelas kopi. Dan malam itu, medsos dipenuhi review. Dengan tagar, rasa 2 jiwa, kopi yang bikin jujur. Kopi cinta bukan cinta kopi kesokan. Paginya, berita mengejutkan datang. Varian Power Coffee milik Sabrina ditarik dari peredaran. Beberapa pengguna mengeluh sakit kepala, emosi tak stabil, dan bahkan 1 pasangan nyaris bercerai karena efek terlalu intens yang memicu kecemburuan dan libido berlebih. Sabrina disero. Ia menghilang dari publik. Akunnya dikunci. Video promosi dihapus. Sementara itu, rasa 2 jiwa makin dicari. Tak butuh kemasan mewah, tak perlu imbel-imbel afrodisiak. Karena rasa paling jujur adalah yang datang dari hati.
Dan malam itu, Ella duduk bersama Hamzah di atap restoran. Tak ada peluncuran, tak ada musik, hanya dua cangkir kecil, dan senyum penuh makna. "Kita menang?" tanya Ella. Hamzah menggeleng pelan. "Kita tidak sedang berlomba. Kita cuma menyeduh rasa dengan benar." Ella menatap Hamzah lama, lalu berkata, "Kamu tahu rasanya apa yang belum kamu racik?" Hamzah mendekat. "Apa?" "Rasa milikku." Dan untuk ketiga kalinya, mereka berciuman. Tapi kali ini bukan karena efek kopi, melainkan karena efek cinta yang akhirnya jujur. Angin pagi berhembus lembut, membawa aroma kopi dan bau mentega. Dari dapur, Ella duduk di teras belakang restoran, memakai hoodie coklat lusuh yang biasanya ia pakai saat moodnya sedang berantakan. Di pangkuannya, satu cangkir kecil rusa dua jua, hasil racikan yang kini jadi andalan mereka. Tapi pagi ini, dia minum sendirian. Hamzah belum muncul sejak subuh. Semalam, mereka duduk di atap, bercanda, tertawa, bahkan berbagi kecupan. Ketiga, yang tidak lagi menggantung rasa, tapi menegaskan bahwa cinta mereka nyata. Namun menjelang tengah malam, Hamzah menerima sebuah telepon misterius. Ia bilang, "Harus pergi sebentar," katanya. "Cuma urusan kecil." Tapi pagi sudah berganti. Siang, dan pria itu belum kembali. Ella gelisah. Dan tepat saat ia hendak menelepon, pintu belakang restoran terbuka perlahan. Hamzah masuk, wajahnya pucat, rambut berantakan, dan mata sembab, seperti baru menelan malam yang pahit. "Aku harus bicara," ucapnya datar. Ella berdiri. "Kamu kemana semalam?" Hamzah tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke arah meja, duduk, lalu meletakkan sebuah map tua berwarna krem. Tangannya gemetar. Nadanya perlahan. "Aku gak pernah cerita ini ke siapapun, bahkan ke Sabrina. Bahkan ke diriku sendiri." Ella duduk perlahan di depannya, mencoba menahan jantung yang berdetak seperti genderang di dada. "Dulu, sebelum aku jadi barista, aku adalah mahasiswa biokimia. Aku kuliah dengan beasiswa, cerdas, ambisius, tapi naif." Ia membuka map. Di dalamnya, ada beberapa lembar dokumen, foto-foto laboratorium tua, dan yang paling mencolok sebuah artikel koran dengan judul besar, "Kecelakaan uji coba. Mahasiswa universitas terkemuka nyaris tewas akibat racikan eksperimen kopi." Cedek. Ella menelan ludah. "Kamu?" Hamzah mengangguk. "Itu aku. Tahun terakhir kuliah, aku bereksperimen membuat racikan kopi sintetis berbasis stimulan alami. Tujuanku waktu itu cuma satu. Menciptakan rasa yang bisa menyalakan semangat manusia, tanpa efek samping. Tapi, aku ceroboh. Aku campurkan zat yang belum stabil. Aku minum sendiri, dan koma selama 2 hari. Ella terdiam. "Setelah sembuh, aku dikeluarkan. Kampus tak mau disalahkan. Dunia riset menutup pintunya. Aku kehilangan arah. Aku nyaris bunuh diri." Hamzah berhenti bicara. Ia memejamkan mata. Ella ingin menyentuh tangannya, tapi membiarkan. Pria itu menyelesaikan cerita. "Sampai akhirnya, aku bertemu kopi lagi. Bukan di lab, tapi di warung kecil, di tepi jalan. Seorang nenek menyeduhkan kopi robusta, sambil mengucapkan satu kalimat, yang sampai sekarang, aku ingat jelas. Rasa itu cuma bisa tumbuh kalau kamu jujur sama hidup." Ella tersenyum lirih. "Sejak itu aku mulai belajar dari awal. Dari warung ke warung, dari pasar ke pasar, sampai aku mengerti bahwa rasa tidak bisa dipaksakan. Ia harus dipelihara, dirasakan, diterima." Hamzah menatap Ella, matanya berkaca. "Dan kamu adalah rasa paling jujur yang pernah aku temui." Air mata Ella jatuh. Tapi bukan karena kecewa. Karena cinta yang besar adalah cinta yang berani mengungkap luka paling dalam. Sore itu, Ella menggenggam tangan Hamzah. Kuat, hangat. "Terima kasih sudah jujur. Terima kasih sudah datang lagi. Tapi, kenapa baru sekarang kamu ceritakan semua ini?" Hamzah tersenyum. "Lemah. Karena aku takut kamu akan melihatku seperti mereka. Gagal, berbahaya, dan rusak.
Ella menggeleng pelan. Justru karena kamu rusak dan bangkit kamu jadi utak. Dan aku jatuh cinta bukan pada kopi kamu, tapi pada rasa yang kamu tanam dalam setiap racikanmu. Hamzah menunduk, air mata jatuh. Ella menyentuh pipinya. Aku ingin kamu tahu satu hal. Apa? Kalau besok, dunia nggak kenal lagi rasa kopi stamina. Kalau mereka lupa tentang rasa dua jiwa. Aku nggak peduli, karena aku sudah menemukan satu rasa yang tidak akan pernah hilang. Hamzah menatapnya. Rasa apa? Ella mendekat menempelkan dahinya ke dahinya. Bibir mereka hampir bersentuhan. Rasa kamu dan ciuman keempat pun terjadi. Tapi kali ini lebih dalam, lebih hangat, dan lebih menyembuhkan. Seperti kopi pertama yang dinikmati setelah kehilangan. Atau pelukan yang tak perlu dijelaskan panjang lebar. Malam itu, mereka kembali meracik sesuatu di dapur. Tapi bukan menu baru, bukan varian rasa. Melainkan masa depan, satu demi satu. Mereka mulai menyusun langkah mengembangkan restoran kecil itu menjadi tempat pembelajaran rasa. Tempat orang-orang bisa belajar tentang cinta, tentang kehilangan, tentang pengampunan, lewat kopi. Dan tepat sebelum menutup hari, Ella menulis satu kalimat di papan tulis besar di ruang tamu restoran. Kadang, rasa terbaik muncul bukan dari resep, tapi dari luka yang kita peluk. 3 bulan kemudian, restoran kecil itu berubah. Tak lagi sekadar tempat makan, tak lagi sekadar tempat menyeduh kopi, tapi menjadi rumah rasa. Bagi siapapun yang butuh hangat, tawa, dan pelukan. Pelang di atas pintu kini bertuliskan besar-besar. Rasa-rasa, kopi dan kehidupan buka dari pagi. Pulang ketika hati terasa cukup. Di dalamnya, aroma cinnamon dan arabica bersatu di udara. Dinding penuh tulisan dari pelanggan puisi cinta, surat untuk mantan, hingga coretan receh anak muda, seperti ciuman kedua, lebih nikmat dari kopi kedua. Swab kini menjadi host rasa. Ia menyambut tamu dengan jaket, pilihan gabling, dan celemek, penuh pin. Anak-anak kecil mencintainya. Ibu-ibu mencubit pipinya. Bahkan beberapa selebgram rutin datang, hanya untuk bikin konten bareng si tukang goyang yang satu ini. Tapi di balik semua keramaian itu, Ella dan Hamzah tahu kesuksesan bukan soal viral, tapi soal bertahan. Malam itu, restoran sudah tutup. Hujan pelan turun di luar, dan lampu gantung kuning temaram menerangi ruangan yang kini hening. Ella duduk di kursi bar, memainkan sendok kecil, menatap mesin espresso kesayangannya. Hamzah datang dari dapur, tangan kanannya memegang nampan kecil, berisi 2 gelas. Kamu ingat racikan pertama yang bikin kita ribut? Tanyanya sambil duduk di samping Ella. Yang kamu tambahin pala kebanyakan? Yang kamu sebut kopi? Rasa keringat kuli? Mereka tertawa. Hamzah menyodorkan 1 gelas padanya. Ini versi terbarunya. Udah aku racik ulang. Versi kita. Ella menyeruput pelan. Matanya terpejam sesaat, lalu bibirnya tersenyum. Ini rasa paling jujur yang pernah aku minum. Hamzah menatapnya. Rasa yang gak akan pernah ditinggalin. Ella mengangguk. Lalu ia berdiri, berjalan ke arah jendela besar yang menghadap ke jalan raya. Jalanan basah oleh hujan, lampu-lampu mobil menari dalam pantulan genangan. Dan di tengah kesunyian itu, Ella berkata, aku udah pernah kehilangan semuanya, Zah. Suami, kepercayaan diri, mimpi. Tapi saat kamu datang, aku pelan-pelan percaya lagi. Hamzah berdiri di belakangnya, memeluk dari belakang. Erat, aku juga belajar bahwa rasa yang dibangun dari luka bisa jadi rasa yang paling kuat. Ella membalikkan badan, menatap wajah pria yang dulu asing, kini menjadi rumah. Kamu tahu apa yang aku inginkan sekarang? Apa? Rasa yang tumbuh, bukan cuma di cangkir, tapi di hati, di masa depan, di pagi-pagi buta, di dapur yang berantakan, di antara cushion, piring, dan tagihan listrik. Hamzah menatapnya dalam. Kamu mau menikah? Ella menggigit bibir. Kamu gak kaget? Hamzah tertawa. Aku justru udah mikir, gimana caranya ngajak kamu nikah?
tanpa kelihatan panik. Ella mendorong dadanya pelan. Cuma kita yang bisa melamar sambil pakai celemek dan bau kopi basi. Mereka lagi. Tapi kali ini, tawa yang utuh. Tawa yang bukan untuk menyembunyikan luka, tapi tawa yang muncul karena luka sudah sembuh. Beberapa bulan setelahnya, restoran rasa-rasa membuka cabang baru. Tapi yang unik. Bukan di pusat kota. Bukan di mall. Tapi di sebuah desa kecil. Di lereng gunung tempat Hamzah dulu belajar tentang rasa dari nenek, penjual kopi. Setiap pelanggan yang datang akan mendapat satu pesan acak dalam cangkirnya. Ada yang berisi, "Maaf itu pahit, tapi minumlah agar manisnya bisa tumbuh." Atau, "Rasa paling hangat adalah pelukan setelah pertengkaran." Atau yang paling Ella suka, "Cinta bukan hanya tentang menyeduh bersama, tapi tentang tetap tinggal saat kopi kita tumpah." Dan setiap pagi, sebelum restoran buka, Ella dan Hamzah duduk di teras kecil rumah mereka. Minum kopi berdua, tanpa celemek, tanpa kamera, tanpa pelanggan. Hanya mereka. Dan rasa yang tak pernah pergi. Rasa cinta.